Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 13 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik lumayan tinggi 1,74% ke level 6.645 ya, naiknya 1,7%. Kalau lihat hari ini aja sih tinggi ya, cuman kalau kita lihat trennya atau historinya ini masih bearish-bearishnya belum patah ya untuk IHSG, jadi masih perlu waspada secara teknikal. Kalau kita cari untuk area support sama resisten, kita gunakan ini. Dan harga tertingginya waktu itu di 7.900-an, maka untuk resisten terdekatnya di sini di 6.700 ya. Semoga aja sih untuk besok Kamis itu bisa break, cuman kalau misal naik gagal breakout di atas 6.700 masih perlu waspada untuk IHSG ya, takutnya trennya masih lanjut bearish. Itu secara teknikal untuk IHSG besok pantau aja 6.700, dan untuk transaksinya hari ini kalau kita lihat di sini untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 12 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell ya, walaupun IHSG-nya naik lumayan tinggi hari ini 1,7%, cuman ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya masih keluar. Yang paling banyak dijual asing ada BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI ya, saham-saham utama yang nilai transaksinya juga paling gede untuk hari ini 1 triliunan lebih, dan asingnya keluar di ketiga saham ini. Yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, BBNI, TPA, UNTR, cuman secara nilainya itu nggak sebanyak asing keluar di IHSG, jadi hati-hati walaupun hari ini jauh lumayan tinggi, takutnya cuma technical rebound aja untuk IHSG ya. Masih pantau 6.700 aja ya mungkin untuk IHSG besok Kamis. Kalau kita lihat di sini untuk indeks global hari ini emang hijau ya, jadi mungkin karena pengaruh ini juga ya, indeksnya hijau, dan kalau kita lihat komoditasnya turun. Cuman secara broker summary hari ini asingnya masih net sell. Jadi untuk besok perlu hati-hati kalau IHSG gagal breakout atau nggak bisa breakout lagi di atas 6.700 ya, yang udah floating profit nggak ada salahnya buat diamankan. Yang non floating loss ya jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBRI. Hari ini asingnya keluar ya, walaupun kalau secara nilai sih masih nggak segede beberapa waktu yang kemarin itu ya, cuman ini sih untuk BBRI masih sideways di bawah resistennya 4090, masih belum bisa break di atas itu. Kalau kita lihat transaksi hari ini BBRI hitungannya cukup gede ya, paling gede untuk nilai transaksi hari ini tuh di IHSG BBRI 1,4 triliun dan aslinya net sell 135 M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail, masih DX terus masuk. Hari ini untuk DX-nya versi asing masih nampung sebanyak 276,6 M, dan kalau kita perhatikan untuk DX versi asing ini 100% buy di saham BBRI, jadi masih jaga harga. Selain DX ada AK versi asing ini yang juga masuk 218 M, lumayan banyak juga. ZP masuk 156,7, cuman yang keluar juga cukup banyak ya. Asingnya di saham BBRI ada KZ, BK, YU. Ya, DX-nya masih terus akumulasi sih, jadi mudah-mudahan DX bisa jaga harga untuk saham BBRI sehingga nggak longsor banget. Soalnya kalau sampai buat low baru untuk saham BBRI di bawah 3.790 ya, harga terendah waktu tanggal 14-an Januari, bisa buat low baru di bawah itu ada nggak menutup ada potensi ke 3.100-an. Jadi ya kita berharap aja semoga bisa break lagi di atas 4.090 untuk BBRI. Kalau kita lihat lebih detail dari awal minggu ini, DX-nya udah akumulasi 800-an M ya, ini kelihatan sekali kalau BBRI di
akumulasi oleh DX versi asing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Masih pantau 4090, semoga aja bisa break, cuman kalau belum bisa break di atas itu ya mungkin sideways dulu, masih di bawah resistennya ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik sih ya 1,23%, cuman kalau kita lihat candlenya hitungannya belum terlalu kuat ya, 1,3% itu ya belum apa-apa sih dibandingkan penurunan beberapa hari terakhir ini untuk saham Bank Mandiri. Jadi secara tren masih bearish ya. Ada potensi hari ini cuma technical rebound aja, misal IHSG besok awal merah ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri hari ini aslinya masih keluar 164,1 M, ini tanggal 12 Februari. Bank Mandiri net sell 164 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank Mandiri ya tanggal 12 Februari didistribusi oleh CC, AK, dan kedua broker ini asing. Yang nampung juga sebenarnya asing sih ya. Cuman yang distribusi ini lebih banyak. Yang nampung BK versi asing, yang distribusi CC sebanyak 303,5 M, AK net sell 159 M. Jadi distribusi asingnya cukup banyak. Untuk besok hati-hati aja, misal hari ini cuman technical rebound untuk saham BBRI ada potensi masih merah ya, apalagi kalau IHSG-nya juga merah. Supportnya cukup dalam, ada di 4280 untuk saham Bank Mandiri. Coba kita lihat, ya harusnya sih valuasinya makin menarik ya untuk saham BMRI. Ya kalau nyangkut sih sebenarnya masih berani lah kalau untuk saham seperti Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat pendapatan tahun ini masih bertumbuh ya, masih positif, masih terus bertumbuh. Cuman emang laporan tahunan di kuartal 4-nya turun aja secara tahunan ya. Kalau kita lihat valuasinya 1,6 loh untuk sekelas Bank Mandiri, ini hitungannya udah cukup murah ya. Pernya udah di bawah 10. Ya menarik sih untuk ROE-nya kalau kita hitung di sini 19%, ROE 19%, per di bawah 10, dan PBV 1,6 hitungannya untuk saham seperti Bank Mandiri ini menarik ya, apalagi kalau kita lihat dividend yield-nya makin turun otomatis makin tinggi, ini 7%-an ya. Jadi beli di harga saham ini kalau untuk jangka panjang yang penting pakai uang dingin sih nggak terlalu masalah ya, nanti turun lagi ya di hold aja, nanti ambil sahamnya lagi di harga yang bawah kalau mau average down ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Resistennya cukup tinggi 5525 dan supportnya juga cukup dalam 4270. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini BBCA aslinya keluar, harga sahamnya naik 0,83%, cuman masih berada di range area antara support sama resistennya ini ya. Jadi masih konsolidasi untuk saham BBCA di antara 8.800 sampai 9.250. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBCA aslinya keluar cukup banyak sebenarnya hari ini, 213,9 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA tanggal 12 Februari secara keseluruhan sih didistribusi ya ini oleh RX, BKYU, dan mereka asing yang distribusi, yang nampung lokalnya NetBuy. Jadi untuk besok hati-hati aja ya, takutnya cuma technical rebound aja. Kalau misal merah supaya cukup dalam ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Tapi kalau naik bisa berikut di atas 9250 ya, nggak menutup kemungkinan rebound ya, mungkin buat patokan resistennya aja ini apakah besok bisa break di atas itu atau
enggak, kalau mau nge-HK di awal market terlalu beresiko kalau untuk swing atau trading. Cuman kalau untuk jangka panjang ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selama fundamentalnya masih bagus, masih terus bertumbuh ya, kemungkinan bisa kejebot lagi ya, misal nyangkut di area-area sini. BBCA kita lihat untuk laporan tahunannya positif ya, masih terus bertumbuh. Sebenarnya juga untuk saham BBCA masih terus bertumbuh. Valuasinya 4,2 ya, lebih murah dibandingkan kemarin-kemarin ya, sempat 5 kali atau berapa. ROE-nya 20, jadi nggak terlalu beda jauh sama Bank Mandiri. Sebenarnya kalau disuruh milih untuk cari capital gain menarik di Bank Mandiri ya. Cara dividennya juga yieldnya gedean Bank Mandiri. Jadi ya kalau disuruh milih, saya pribadi sih mending Bank Mandiri ya dibandingkan BBCA untuk saat ini. Tapi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Bedanya Bank BCA swasta, Bank Mandiri BUMN, itu aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini terjadi technical rebound setelah kemarin turunnya cukup dalam. Hari ini naik sebanyak 6,90%. Ya, ini hitungannya belum nutup ya dibandingkan penurunan Telkom beberapa hari terakhir ini. Gak sempat nyentuh area support sih, jadi tadi langsung open gap bawah untuk saham Telkom ini ya. Langsung open gap atas, bukan open gap bawah. Tak kirain hari ini mau turun dulu nguji support, ternyata langsung naik ya. Mungkin udah terlalu banyak retail yang ngantri di area support ini, nggak dijemput ya, malah langsung ngegas naik. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham Telkom. Hari ini asingnya masuk 97M. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom tanggal 12 Februari ini asingnya ada yang akumulasi sih, yaitu BK versi asing net B 72M, nilai transaksinya 74, jadi cenderung akumulasi nih untuk BK versi asing di saham Telkom. Selain BK ada AKCC yang juga masuk, dan yang keluar untuk asingnya KZZP. Secara nilai lebih banyak yang masuk, jadi asingnya net buy, lokalnya net sell, retail keluar ini untuk broker-broker retailnya bagian keluar. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan bisa naik dulu. Untuk target price terdekatnya 2500. Pantau level ini ya, kalau gagal breakout di atas itu mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil posisi scalping masih floating profit dan belum keluar, ya pantau aja level 2500 ini. Gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya kalau gagal breakout merah turun lagi itu sayang floating profitnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya, kalau kita lihat apakah Telkom udah di-update, kayaknya sih kalau untuk Telkom ya belum ya. TLKM. Untuk Telkom belum ya, kita tunggu aja. Kalau lihat tahunannya sih rata-ratanya turun ya. Cuman ya kita tunggu aja laporan kuartal 4 nanti gimana. Untuk valuasinya 1,8 ya, untuk saham seperti Telkom ya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini hijau walaupun cuma 4,15% ya. 4,15% untuk saham brand itu hitungannya nggak terlalu tinggi, soalnya ya kita tahu sendiri beberapa hari terakhir ini sekali turun berapa persen ya. Jadi kalau cuma 4%-an aja ya hitungannya belum nutup. Resistennya masih di 6675. Hari ini nyentuh resistennya aja malah enggak untuk saham brand, walaupun naik 4%-an lebih. Jadi untuk teknikalnya besok masih pantau 6650-an ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand ya. Hari ini tanggal 12 asingnya net buy 5,2 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail sih, brand hari ini tanggal 12 Februari hitungannya
nggak ada yang akumulasi banyak sih ya. Market maker utamanya AK, CC, dan keduanya net sell. Untuk AK-nya malah net sell cukup banyak 13,1 M. Jadi untuk besok ya, untuk saham brand pantau level ini mungkin kalau di awal market hijau dan nguji resistennya 6.650, nggak bisa break di atas itu, wait and see aja dulu yang belum punya posisi ya. Yang nyangkut di atas ya karena udah nahan floating loss cukup banyak. Kalau mau cut loss sayang, ya gimana ya? Ya amannya kalau untuk saham seperti brand ini harga yang nggak seprediksi diamankan aja sih. Kalau udah terlanjur nyangkut, ya kembali lagi ke masing-masing ya. Apakah yakin brand bakal nutup gap lagi atau enggak? Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti untuk hari ini kalau lihat transaksinya belum ada yang akumulasi banyak ya. Itu untuk saham brand masih pantau 6650 untuk besok Kamis. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya, udah cukup lama nggak kita bahas, cuman karena hari ini tadi turun cukup dalam, bahkan sempat nyentuh support kuatnya 330-an ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil posisi di area support 320-an ya lumayan ya floating profit, walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, cuman lumayan sih floating profitnya kalau ambil posisi di 324. Masih jadi area support kuat ya. Jadi untuk besok kalau misal merah, semoga aja nggak jebol di bawah 324, soalnya kalau buat low baru di bawah itu dan nggak bisa break lagi di atas 324 ya, bisa ke level berapa ini untuk saham BRMS. Untuk resistennya sih di sini ya, di 360-an untuk resistennya. Kalau kita lihat dulu untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham BRMS ini. BRMS apakah ada yang nampung? Kalau kita lihat tanggal 12 hari ini hitungannya ada sih ya, yaitu BK 36 M-an dan BK-nya yang nampung sebagian asing sebagian lokal ya. Hitungannya ada yang nampung sih ini untuk saham BRMS, dan kalau kita lihat sebagian retail juga ada yang keluar, walaupun sebagian lagi juga masuk ya. Ini XI masuk, XL keluar. Untuk besok sih untuk saham BRMS ya, karena mungkin ini tadi dijaga oleh BK sih sehingga nggak jebol di bawah 324, jadi masih pantau area support ini kalau merah. Cuman kalau naik target price-nya resistennya lumayan tinggi di 368. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS ya. Kembali lagi disclaimer, semoga besok bisa naik dulu, dan kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 324. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO ya. Setelah kemarin longsor PTRO hari ini terjadi technical rebound sebanyak 5% kalau nggak salah PTRO. Ya 5,59% ke level 3.400. Untuk support resistennya masih sama ya, supportnya di 2980 dan resistennya di 3580. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi PTRO tanggal 12 ini aslinya masuk 9 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO salah, PTRO ya. Kita cek di sini untuk saham PTRO hari ini. Kalau kita lihat yang keluar sih retail ya, XL, XC, NI, OD, EP ini net sell ya. Jadi retailnya keluar.
MG-nya masuk 11 eman, untuk aslinya sendiri juga net buy. Jadi harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin masih pantau ini. Mudah-mudahan naik dulu ya di awal market. Kalau naik bisa break di atas 3590 ya bagus. Cuman kalau gagal breakout di atas itu mending diamankan aja yang udah floating profit ya. Takutnya kalau cuman besok naik nguji resistennya gagal breakout ya ada potensi turun lagi dan polanya sideways seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer ya, pantau level 3578 bulan untuk besok Kamis, semoga bisa naik dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini untuk saham cuan naik tipis 1,32 1,02% ya ke level 7.425 untuk saham cuan. Coba kita lihat ya untuk saham cuan. Hari ini tanggal 12 Februari aslinya keluar walaupun nggak gede banget ya. Kalau kita lihat lebih detail hitungannya sih untuk saham cuan hari ini didistribusi oleh AK. AK-nya versi asing ya. Jadi hari ini yang keluar untuk aslinya AK aja ini paling gede 18M. Yang nampung untuk aslinya ada BK, DB, ZPU. Cuman nggak sebanyak AK jualannya. Jadi sorry, ini tanggal berapa? Ini net sell. Ini kalau di total ya 18M sih BK, DP, ZPU ya dan ini portal bawah yang masuk. Untuk lokalnya sendiri net apa ini nggak terlalu beda jauh sih secara nilai. Cuman yang masuk kalau kita lihat brokernya didominasi retail ya. Jadi untuk besok mungkin untuk saham cuan yang udah floating profit berapa? Soalnya harganya udah di bawah ya, nggak kuat ngegas naik ya. Mungkin untuk besok hati-hati aja kalau misal merah di awal market ya, jangan buru-buru buat average turn aja. Kalau merah supportnya masih di sini di 6.600 ya, jadi jangan buru-buru entry misal merah, tunggu daerah supportnya ini. Tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu yang hari ini hijau ya, terjadi technical rebound setelah kemarin koreksi ke area support. Hari ini naik 9,51%, cuman hitungannya ini sih ya belum dipastikan besok bisa ngegas naik ya, soalnya secara apa ini candlenya belum terlalu kuat ya, lebih kuat candle tanggal 11 Februari berisnya lebih kuat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Ratu tanggal 12 aslinya masuk 5M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini aslinya net buy sih, untuk aslinya ada AK ya, net buy 4,1M-an dan untuk lokalnya jualan. Yang keluar di sini ada XL, CD, XI, NEOD ya, cukup banyak broker retail yang keluar hari ini di saham Ratu dan ditampung oleh AK versi asing. Untuk besok sih ya mungkin mudah-mudahan bisa naik dulu untuk saham Ratu. Jadi buat teman-teman yang masih punya posisi misal kemarin ambil di area support ini dan belum sempat keluar ya, kalau besok naik target price-nya di 7870. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Ratu. Lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Pani yang hari ini juga ngegas 8,21%-an, cuman secara teknikalnya masih berada di pola sideways ya atau konsolidasi untuk saham Pani. Memang volatilitasnya tinggi-tinggi sih ini untuk saham Pani. Jadi kalau mau scalping menarik ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Pani tanggal 12 Februari sih retailnya masih keluar ya, retailnya keluar ini XI, XL, YP, NI, PD ya. Broker retailnya keluar, kemudian yang nampung AK 14,7M, AK-nya versi asing dan lokal. Di retailnya keluar, harga sahamnya naik. Retailnya keluar berjamaah, sahamnya bisa terbang ini untuk saham Pani.
Jadi untuk besok kalau misal hijau di awal market, mungkin target price terdekannya di 12.100-an ya. Waktu itu gagal uji resistennya lagi setelah mentok di 12.100. Jadi mungkin kalau naik pantau 12.150. Bisa buat high baru di atas itu yang ngejar 13.100 untuk saham Pani. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pani secara teknikalnya. Kalau untuk broker summary-nya ada Akasi dan retailnya keluar. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.